Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femita Putri Mezaki dari jurusan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal UTS dari Bapak Rapito Sidik. Dan yang pertama soalnya yaitu mengamati sebuah gambar. Nah, terdapat dua buah gambar. Yang pertama gambar data dan yang kedua gambar informasi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa menurut pendapat saya, gambar tersebut menggambarkan bahwa data merupakan bagian dari sebuah informasi. Nah, data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai, atau fakta-fakta mentah yang belum dapat diolah. Tetapi, jika data tersebut sudah diolah dan sudah dikaji kembali, barulah ia menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan akhirnya menjadi sebuah informasi yang layak digunakan. Nah, soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan data, sistem, dan informasi. Sistem adalah suatu atau beberapa elemen yang bekerja sama antara satu sama lain mencapai satu tujuan tertentu. Satu elemen dan elemen yang lainnya saling berkaitan dan membutuhkan. Yang kedua, data. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola dan untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Data terdiri atas fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna. Tetapi data tersebut bisa kita katakan sebagai data yang relevan karena data tersebut bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau bisa untuk menunjang informasi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi adalah data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna untuk pengambilan suatu keputusan sekarang atau untuk masa yang akan datang. Nah, soal selanjutnya yaitu ciri-ciri data yang berkualitas. Yang pertama yaitu akurat. Artinya informasi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua yaitu tepat waktu. Artinya informasi itu tersedia pada saat informasi diperlukan dan tidak besok ataupun tidak beberapa jam lagi. Atau bisa disebut juga informasi tersebut informasi yang ter-up to date atau yang terbaru. Dan yang ketiga relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu lengkap. Informasi yang diberikan harus secara lengkap dan dihasilkan sebagian-sebagian untuk mempengaruhi atau dalam pengambilan keputusan kita harus menggunakan informasi yang lengkap supaya informasi yang kita sampaikan tersebut dapat berguna dan sesuai dengan faktanya. Yang kelima yaitu correctness, yaitu berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Yang keenam security, yaitu berarti informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya, dan dengan nilai suatu uang tidak dapat ditaksir keefektivitasannya. Nah, yang keempat yaitu manfaat dari sistem informasi bagi sistem kesehatan. Di sini ada dua versi. Yang pertama menurut WHO yaitu membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan. Yang kedua yaitu pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Tetapi secara umum terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk memudahkan setiap pasien melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Yang ketiga semua kegiatan dan difasilitasi oleh sebuah pihak atau seperti rumah sakit atau puskesmas dengan baik secara terstruktur. Yang kelima yaitu tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen. Menurut pendapat saya yaitu agar masing-masing pengelola sistem informasi bekerja sesuai dengan tingkatannya dan tidak terjadi simpang siur atau kesalahpahaman antara pengelola dan manajemen tingkatan. Dan yang ketiga, supaya pengelola lebih paham dan menguasai setiap tingkatan masing-masing manajemen. Dan yang keempat, supaya pengurusan sistem manajemen lebih teratur dan tersusun. Dan yang terakhir, agar pengelola dapat mengenali masing-masing fungsi dan tingkatan manajemen. Nah,
Soal yang terakhir yaitu tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi dalam sistem informasi atau SIM. Dalam manajemen diketahui ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan atas, tingkatan menengah, dan tingkatan bawah. Nah, tingkatan atas merupakan tujuan dan sasarannya untuk mencapai visi atau misi. Tingkatan menengah yaitu untuk sasaran efektivitas, bagaimana bekerja itu lebih daripada pencapaian yang akan kita capai. Dan yang ketiga, tingkatan bawah. Manajemen tingkatan bawah yaitu sasarannya itu efisiensi dan bagaimana cara kita mengukur waktu dan biaya. Selanjutnya, hubungan manajemen berdasarkan sistem informasi. Pada tingkat atas atau tingkat yang paling dominan untuk sebuah perusahaan yaitu adanya eksternal, global, jangka panjang, hal-hal pokok, ringkas, masa depan, dan sesuai kebutuhan. Tingkat bawah, ia bersifat internal, informasi lebih kepada parsial dan jangka pendek, lalu informasi lengkap, masa lalu, dan periodik rutin. Dan pada tingkat kedua, bersifat di antara tingkat atas dan tingkat bawah. Sistem informasinya berada di antara manajemen atas dan manajemen tingkat bawah. Nah, bagaimana hubungan manajemen berdasarkan teknologi informasi? Yang pertama, tingkatannya masih sama, yaitu tingkat atas, tingkat bawah, dan tingkat menengah. Pada manajemen tingkat atas, menggunakan teknologi Internet Knowledge atau model BES, yaitu pengetahuan internet yang lebih mendalam. Dan yang kedua, tingkat menengah menggunakan database atau jaringan komputer, sementara pada tingkat bawah menggunakan file browsing atau standalone. Nah, sekian dari hasil jawaban dari saya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menggunakan sistem informasi kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.